Selamat pagi semuanya, namo buddhaya. Ya, pada hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, kita akan bersama-sama berlatih one day, tapi tidak full 24 jam. Namun, ya, 6 jam. Yang mana hari ini jadwalnya mungkin tadi Ci Lili sudah menyampaikan ya, dari awal sampai pukul 16 ya, saya disampaikan semuanya, saya tidak mengulangi kembali begitu. Namun di sini nanti kita akan mengawali dengan ya, biasanya kalau Bante tuntunan sila, tapi kalau saya ini nanti mengucapkan atau mengawali dengan Handamayang ya, Pancasika pada patang, kemudian para peserta semuanya mengucapkan Pancasila Buddhis begitu. Sehingga dalam satu hari ini kita bertekad untuk melatih diri menghindari membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, mabuk-mabukan. Kita berupaya untuk selalu memancarkan cinta kasih, memiliki mata pencaharian yang benar, berpuas hati dengan yang dimiliki, kemudian berupaya untuk mengucapkan kata-kata yang ramah, lemah lembut, jujur, serta menjalankan kewaspadaan setiap saat. Dan selama kurang lebih 6 jam ini ya, di sini panitia khususnya saya mohon kerjasamanya untuk noble silent. Jadi nanti ketika ada teman yang lain atau peserta yang lain yang mungkin kurang sesuai dengan harapan kita, ya nanti sementara kita abaikan saja, khusus untuk peserta. Karena sudah ada panitia yang membantu untuk mengurus semua fasilitas yang ada. Ya kecuali nanti ada sahabat atau teman kita yang pingsan, nah, baru kita bantu. Tapi sejauh nanti ada peserta yang main-main dan lain sebagainya, minta tolong diabaikan saja. Nanti di sini kami pun juga ya, saya ikut latihan. Namun nanti kalaupun misalkan ada yang main-main atau kurang sesuai, ya nanti mohon izin untuk saya ingatkan dan harus bahagia ketika ada orang lain yang menasihati. Karena nasihat itu merupakan harta karun. Nah, kalau tanpa ada nasihat, berarti kita sudah bagus latihannya. Tapi kalau nanti ada nasihat, ya harus berterima kasih setelah dinasihati agar latihannya menjadi baik, gitu ya. Nah di sini latihan, kalau tadi banyak dari masyarakat yang olahraga menguatkan otot badan, saat ini kita olah batin, olah rasa, agar kesabaran, kekuatan batin, kesadaran, kewaspadaan meningkat. Yang mana hari ini nanti para yogi semuanya, sebelum saya menyampaikan atau memimpin tuntunan sila,
sedikit saya menjelaskan tentang bagaimana kita berlatih hari ini. Yang mungkin kalau sudah ada yang sering latihan, ya di sini beberapa ada wajah-wajah yang ada yang belum pernah. Ya, mungkin yang belum pernah ini merupakan pengetahuan yang pertama, yang sudah pernah ini merupakan pengetahuan ya diulang-ulang. Dhamma semakin diulang semakin bagus, semakin mengingatkan kita pada latihan yang benar gitu. Ya, pada hari ini selama latihan hingga kurang lebih pukul 16.00 begitu, kita saat ini bertemannya dengan batin dan jasmani, nama dan rupa batin dan jasmani. Jasmani yang saat ini kita gunakan sebagai alat untuk berlatih begitu ya, kemudian batin ya sebagai kondisi kita ada di saat ini, ada di saat ini, yang mana yang menjadi hal yang penting yang perlu kita upayakan lakukan adalah kita menggunakan jasmani kita ini dengan bijaksana, yang mana Guru Agung Buddha di dalam Kaya Gatha Sati ya, Majjhima Nikaya 119, beliau menjelaskan tentang Kayanupasana ini cukup panjang, yang mana di sini sudah saya ringkas saja, ada 6 halaman ya, dengan size tulisan font size 12, berarti cukup panjang. Yang mana hari ini karena momennya adalah momen latihan retreat begitu, saya akan menyimpulkan atau menjelaskan sedikit dari uraian yang panjang ini. Ya nanti kalaupun misalkan masih ada waktu, ya bisa dibacakan. Namun ini sudah dalam bentuk ringkasan, begitu. Kayanupasana, perhatian pada jasmani. Karena jasmani inilah yang bisa mengkondisikan batin ini berkembang menuju ke arah kebijaksanaan. Sehingga yang sebenarnya batin kita ini adalah bersih. Yang membuat kotor adalah pengotor batin. Yang mana pengotor batin itu sendiri disingkat oleh Guru Agung Buddha ada loba, dosa, dan moha. Nah, sebenarnya batin kita itu bersih. Nah, bagaimana agar pengotor-pengotor batin kita ini bisa rontok, bisa ya terkikis, begitu? Di sini Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya ketika latihan pada perhatian pada jasmani ini dikembangkan, maka konsentrasi itu dapat mudah untuk dicapai oleh yogi. Ketika konsentrasi mudah dikembangkan, batin pun juga berkembang, mengarahkan kepada pencapaian kedamaian, pencapaian kepada ya upaya agar batin bisa terkonsentrasi itu sendiri. Apa itu yang pertama? Yang pertama di sini adalah perlunya seorang yogi. Ya, kalau di dalam sutta dikatakan disampaikan oleh kepada para biku. Nah, tapi di sini para yogi semuanya perlu yang pertama adalah mengembangkan perhatian pada pernafasan. Nah, ini di dalam Kayanupasana, pernafasan. Karena nafas ini merupakan penghubung jembatan antara batin dan jasmani. Ya, ketika nafas ini tidak ada atau terhenti, nah di situ tidak ada kehidupan. Namun ketika seorang yogi mampu mengarahkan perhatian pada pernafasan, saat nafas naik atau masuk diketahui, saat nafas turun diketahui, saat nafas naik panjang diketahui, turun panjang diketahui, saat naik pendek diketahui, turun pendek diketahui,
ini dapat membantu konsentrasi itu berkembang. Ketika konsentrasi berkembang, kedamaian pun muncul di dalam diri kita. Bagi yogi yang baru pertama kali, biasanya itu dibantu dengan instrumen. Instrumennya bukan musik, ya, tetapi instrumennya adalah pencatatan. Pencatatan saat nafas naik, diketahui naik, saat nafas turun, diketahui turun. Jadi batin ikut mencatat, naik, kemudian turun, naik, turun. Nah, ini yang pertama. Kemudian kalau naik turun itu kita susah untuk mengenalinya, bisa dengan pencatatan saat nafas naik dihitung 1, saat nafas turun dihitung 1, saat nafas naik dihitung 2, turun 2, 3, 4, 5. Baru kemudian diulang lagi 1, sampai 5, baru kembali ke 1. Itu bisa dipilih oleh yogi yang baru pertama kali mengikuti. Jadi intinya adalah bagaimana batin ini bisa diarahkan kepada naik dan turunnya nafas, bisa melihat naik dan turunnya nafas dengan pencatatan. Ini yang pertama. Kalau bagi seorang yogi yang baru pertama kali. Namun kalau ia sudah berada pada tingkat yang levelnya sudah sering mengikuti retreat, seorang yogi hanya bisa memperhatikan, melihat nafas naik dan nafas yang turun secara terus-menerus, ya, diketahui tanpa dicatat pun juga tidak mengapa. Saat nafas naik diketahui naik, saat nafas turun diketahui turun. Bahkan di situ nanti ketika konsentrasi sudah muncul, seorang yogi dapat mengetahui kapan awalnya masuk, kapan ia berjalan masuk, dan kapan ia berhentinya. Jadi mengetahui awal, pertengahan, akhir. Nah, kemudian saat turun, mengetahui saat kapan turunnya, saat kapan berlangsungnya, saat kapan berakhirnya, selesai di situ. Awal, kemudian berlangsung, kemudian lenyap. Nah, ketika perhatian mampu difokuskan kepada naik dan turunnya nafas, ketika pikiran mengembara, ingat kembali kepada nafas, kemudian ketika suara-suara muncul, diabaikan, ingat kembali kepada nafas. Nah, saat itulah konsentrasi bisa terpusat. Karena apa? Ketika pikiran mengembara, dapat ingat lagi kembali ke nafas. Tugas saya adalah memperhatikan nafas yang naik dan turun. Nah, di sini nanti ketika yogi mampu melihat muncul, berlangsung, lenyap, anicca, ya. Apa anicca? Perubahan dari muncul, berlangsung, lenyap di situ, ya seorang yogi tidak akan lagi memiliki kemelekatan. Kalaupun nanti muncul ada rasa sakit, menyadari, oh sakit muncul. Di situ ada anicca. Nah, kemudian
ketika sudah memahami nafas ini, Guru Agung Buddha melanjutkan yang kedua. Seseorang pentingnya untuk melihat 4 kondisi, ya, 4 postur, memahami 4 postur. Postur duduk, kemudian berdiri, berjalan, dan berbaring. Nah, di sini kecuali berbaring ya. Kalau duduk, nanti kita latihan duduk per 30 menit. Nanti panitia akan membantu untuk menyalakan lonceng per 30 menit. Kalau yang baru ikut 30 menit, tidak kuat dengan duduknya, nah, baru kemudian perhatiannya yang awalnya dari nafas, ya, nah, dialihkan lagi kemana yang dominan. Oh, teng sudah berbunyi 30 menit, teng, disadari, oh, pendengaran lonceng berbunyi, waktunya untuk berpindah posisi. Bagi yang mau pindah posisi, silahkan diketahui, saya ini mau berdiri atau mau berjalan. Nah, kalau misalkan mau berdiri, buka mata dengan sadar, ya, kemudian ya berdiri pelan-pelan, kemudian, oh, saya mau berjalan menuju ke arah tempat yang disediakan. Saya mau berjalan di area nomor 1, 2, 3, 4, atau 5, 6. Oh, yang kosong di area nomor 6. Berarti saya memiliki niat untuk berjalan ke batas nomor 6. Jalan, disadari, pelan-pelan, ya. Dengan memperhatikan, akhirnya perhatiannya bukan lagi kepada pernapasan, perhatiannya kemudian beralih kepada saat ini saya mau berjalan, angkat, maju, letak, angkat, maju, letak, sampai kepada baris yang akan kita tuju. Setelah sampai kepada baris yang akan kita tuju, ya, kemudian kita berdiri di sana dan memiliki niatan untuk mengarahkan kepada batas. Oh, angkat, maju, letak, angkat, maju, letak. Awal mungkin keras di sini, cepat. Namun lama-lama ketika nanti konsentrasi berkembang, ini nanti lama-lama akan melambat. Lama-lama akan angkatnya ini bisa 3 kali, 4 kali, atau 6 kali. Angkat, 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 maju, 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 letak, 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 letak. Nah, di sini nanti kalau pikiran mengembara, biasanya oleng begitu, seperti goyang. Dan di situ seorang yogi tidak perlu meneruskan jalan, tapi berhenti. Berhenti apa yang membuat saya goyang. Diketahui, oh, ternyata pikiran saya mengarah kepada keluar. Jasmani saya di sini, tapi pikiran saya keluar. Dikembalikan lagi kepada, ya, konsentrasi yang saat ini kita lakukan. Jadi bagaimana kita berupaya untuk hidup di saat ini. Oh, saya sedang berjalan. Kembali lagi, sudah saya mau berjalan, mau melanjutkan berjalan. Batin diarahkan kepada arah kaki. Kembali, angkat, maju, letak. Angkat, maju, letak. Sudah selesai di batas sini, berdiri, menikmati perubahan dari jalan ke berdiri. Nah, apakah lelah, letih, lesu, lunglai? Semakin lelah, letih, lesu, lunglai, apa? Bibirnya semakin ditarik ke atas, semakin senyum. Oh, seperti ini ya perubahan. Yang tadi saya nyaman, saat ini saya ya agak capek begitu. Semakin batin tidak nyaman, semakin senyumnya dilebarkan. Jadi itu bisa membantu kita untuk meningkatkan daya upaya kita untuk berlatih. Nah, setelah itu selesai,
Berhenti di sana, saya ingin berbalik. Balik kanan atau balik kiri? Diperhatikan juga. Oh, mau balik kanan. Balik kanan. Ya, kemudian kalau sudah demikian, saya berniat untuk jalan. Nah, di sini pun juga dipertimbangkan lagi. Sadar lagi, mau menggunakan kaki kanan atau menggunakan kaki kiri. Dilihat, oh ya, saya mau menggunakan kaki kanan dulu. Angkat, maju, letak, angkat, maju, dan seterusnya. Ini berdiri. Kemudian berdiri dan berjalan. Kemudian postur yang selebihnya adalah duduk. Nah, duduk pun juga demikian. Nanti kalau sudah nah ini saya mau ke toilet atau mau ke tempat duduk. Nah, ini dilanjutkan lagi oleh Guru Agung Buddha di dalam Kayagata Sati Sutta ini. Seorang yogi hendaknya mampu memiliki kewaspadaan secara penuh setiap saat, setiap waktu. Nah, setiap saat memiliki kewaspadaan dalam hal apa? Saya berdiri, mau duduk. Saya mau ke toilet atau tidak? Oh, saya mau ke toilet. Berarti kalau ke toilet, saya jalannya tidak harus pelan. Tapi tetap memperhatikan saat jalan ke toilet. Toiletnya di sini lantai bawah atau lantai atas? Oh, lantai bawah. Nah, diperhatikan di sana. Saya mau menyentuh railing tangga atau tidak? Saat menyentuh pun diperhatikan. Oh, menyentuh railing tangga. Kemudian mau membuka pintu, tidak masalah. Saat memegang pintu, disadari, oh memegang pintu. Saat mau membuka pintu, disadari, ada penekanan membuka pintu. Saat mau menutup pintu, disadari, oh menutup pintu pelan-pelan. Nah, kemudian jalan, kemudian pegang railing tangga, kemudian berjalan lagi ke toilet, kemudian pegang lagi pintu, buka lagi pintu, tutup lagi, sampai buang air besar atau kecil pun kita penuh dengan kesadaran. Oh, saat ini saya sedang buang air besar atau buang air kecil. Nah, melihat perubahan dari yang awalnya rasa menahan buang air besar atau buang air kecil itu tidak nyaman, kemudian menjadi buang air besar atau buang air kecil nyaman, diperhatikan perubahannya. Itu pun juga termasuk memiliki perhatian yang penuh pada kewaspadaan. Waspada dengan apapun yang kita lakukan setiap saat. Nah, kalau sudah selesai, diperhatikan lagi. Sudah selesai, buka lagi pintu, ditarik, kemudian ditutup, kembali lagi ke tempat duduk. Begitupun saat makan. Saat makan pun juga harus perlu dengan perhatian. Oh, ada piring, ada makanan, saya mau makan banyak atau makan sedikit, kemudian mengambil sendok, kemudian mengambil nasi, mengambil sayur, ini pun juga harus dengan penuh perhatian. Nah, kita gunakan jasmani ini sebagai alat bantu kita untuk memiliki konsentrasi yang baik, untuk memiliki perhatian yang baik. Kita arahkan jasmani ini kepada kepemilikan penuh dengan kewaspadaan saat kita makan, kemudian saat kita beristirahat, saat kita melakukan apapun itu dilakukan dengan penuh kewaspadaan. Nah, ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama kita gunakan sebagai objek utama kita saat ini, pernafasan. Yang kedua adalah kita gunakan 4 postur, ya, kecuali yang postur berbaring, ini sebagai
upaya kita untuk memiliki konsentrasi yang baik, ketenangan batin. Kemudian yang ketiga adalah perlunya kita memiliki kewaspadaan setiap saat dan setiap waktu. Nah, ini merupakan ringkasan dari Kayagata Sati yang pertama, tahapan pertama. Nanti tahapan yang kedua nanti kita lanjutkan pada pukul 12 ya. Untuk saat ini kita berlatih meditasi duduk, berdiri, dan berjalan. Kalau ada pertanyaan ya nanti akan dilanjutkan waktu penjelasan lanjutan. Kalau tidak ada berarti ini perlu diselesaikan ya. Di sini pun juga ada 10 manfaat ketika seorang yogi mampu untuk melatih menggunakan jasmaninya ini sebagai latihan dalam pengembangan perhatian atau pengembangan batin. Begitu. Ya. Sebelum kita ke mengulang sila, saya beri kesempatan kepada yang mau bertanya sebelumnya. Ya, posisi kaki senyamannya. Kalau misalkan muda, tua, anak-anak, remaja, misalkan tidak bisa duduk di lantai, bisa duduk di kursi, ya. Di kursi pun juga nanti disesuaikan. Kalau menggantung itu tidak nyaman, digunakan apa namanya, alas begini. Kemudian kakinya diletakkan di sini, biar tidak menggantung. Kemudian tangannya pun juga diletakkan di atas pangkuan. Kalau misalkan tangan kita tidak ke bawah, tangan kita pendek misalkan, tidak sampai ke bawah, bisa menggunakan bantuan ini juga, bantal diletakkan di sini, kemudian tangannya diletakkan di sini. Begini. Begini kan lebih nyaman. Gitu. Nanti boleh mengambil itu ininya. Ini kalau yang di kursi. Bagi yang di tempat duduk bawah, duduknya boleh kaki kanannya diletakkan di dalam, kemudian kaki kirinya di luar, ya, permisi, seperti ini. Nah, ini kalau sudah terbiasa, ini bisa sampai nempel ke sini, sampai nempel. Kalau sudah sampai nempel, akan memudahkan untuk bisa duduk lebih lama, 30 menit, 45 menit bisa seperti ini. Namun, kalau masih misalkan seperti Cici ini, ya, yang baru pertama, ya, boleh menggunakan ganjalan seperti ini. Nah, untuk kenyamanan, tidak mengapa kita memberikan kenyamanan terlebih dahulu karena baru pertama. Nah, begini, ini nanti lama-lama, kalau misalkan sudah begini, ini nanti lama-lama begini, lama-lama begini, lama-lama nanti habis dia sudah bisa begini. Ini hanya kebiasaan saja. Kalau seperti ini ya 30 menit masih bisa aman. Nah, kemudian coba Cici tangannya begini tanpa bantuan. Ya, begitu saja. Nah, jadi ini sebenarnya kalau Sang Buddha di sini, Sang Buddha di sini nama cakra ya, di sini. Namun kalau kita di sini nanti merasa kurang nyaman, begitu ya, karena kan Sang Buddha teratai penuh, jadi lebih gampang untuk ke sini. Kalau kita kan belum bisa teratai penuh, saya pun juga belum bisa teratai penuh. Nah, jadi kalau apa namanya,
tangan perlu menggunakan bantuan tidak apa-apa, tapi kalau tidak menggunakan bantuan ya seperti ini. Ininya boleh di sini. Biar nanti kalau ngantuk tahu, oh saya ngantuk. Ini diletakkan di sini. Ya. Ini Cici sebenarnya kalau seperti ini nanti mudah sekali untuk kesemutan. Namun ya tidak mengapa juga kalau apa namanya kakinya diangkat satu. Jadi kalau seperti ibu ya ini bagus bisa nempel. Jadi kalau seperti ini 30 menit bisa nggak apa-apa. 30 menit bisa. Belum tahu. Kalau posisinya boleh, tapi biasanya mudah kesemutan. Mudah kesemutan tidak? Kurang tahu juga. Baik, bisa dicoba. Tidak mengapa. Senyamannya. Namun kalau bisa selama 30 menit tidak pindah posisi. Oh, nggak pede. Nggak apa-apa. Ya. Tapi diusahakan 30 menit baru pindah ya. Ya. Baik, boleh. Ya, tadi. Sudah? Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Sudah ya? Iya. Baik. Ini sudah pukul 9 kurang seperempat. Mari kita mengawali dengan mengulang sila. Mari bersama-sama bersikap anjali. Saya akan memimpin Handamayang. Silahkan nanti para yogi untuk mengulang Panatipata hingga atau dan mengulang artinya secara mandiri. Handamayang Pancasika pada padang Namase Pang Aku bertekad, ya bahasa Indonesianya, aku bertekad melatih diri menghindari, aku bertekad aku bertekad aku Sekarang kita melanjutkan meditasi duduk.
Silahkan para yogi untuk menyiapkan meditasi duduknya. Kita mengawali kegiatan hari ini setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan singkat. Semoga bisa kita gunakan sebagai panduan kita untuk mengikuti meditasi dengan baik. Kita niatkan untuk diam dalam keluhuran, tidak berbicara kepada satu sama lain, dan juga tidak berbicara kepada diri sendiri. Saat ini mari kita niatkan untuk meditasi duduk. Silakan untuk mencoba nyaman duduk di lantai atau duduk di kursi. Ketika nyaman duduk di lantai, silakan untuk mengambil posisi duduk bersila. Tangan boleh diletakkan di atas paha kanan atau paha kiri, ataupun boleh diletakkan di atas pangkuan. Badan ditegakkan, mata dipejam. Bagi yang duduk di kursi pun juga demikian. Setelah jasmani menjadi rileks, mari kita arahkan perhatian kita kepada pernapasan, kepada naik dan turunnya nafas melalui hidung. Ketika kita sudah menyiapkan untuk memperhatikan naik dan turunnya nafas melalui hidung, ketika ada suara-suara apapun yang muncul di luar, bisa kita abaikan. Karena tugas kita bukan mengomentari yang di luar, tetapi tugas kita adalah mengamati yang di dalam. Ketika ada perubahan di dalam posisi duduk kita, dan sebelum 30 menit berbunyi, dan ada kondisi yang tidak nyaman, coba kita menerima ketidaknyamanan tersebut dengan senyuman.
Semakin kondisi tidak nyaman, semakin kita tersenyum. Kita kondisikan batin untuk dapat menerima perubahan. Ketika bel sudah berbunyi dan kita mau berpindah posisi dari duduk ke berdiri atau berjalan, disilahkan. Namun ketika yogi masih memiliki kemampuan untuk duduk selama 1 jam, pun juga diperbolehkan. Ketika 1 jam baru memiliki niat untuk berdiri ataupun berjalan, bisa dilakukan. Sebelum kita melanjutkan kepada fokus objek utama, mari kita memancarkan cinta kasih terlebih dahulu kepada diri kita. Kemudian kita pancarkan juga pada orang-orang dekat dan kepada semua makhluk dengan kalimat, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga kedua orang tua saya bahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga sanak saudara saya, teman, sahabat, kerabat, semoga semuanya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka semua dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang berada jauh ataupun yang dekat, yang besar, kecil, pendek, ataupun yang gemuk, para dewa dan lain-lain, semoga mereka semua berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga
semua makhluk berbahagia dan bebas dan dapat mempertahankan kebahagiaan sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Setelah kita memanjatkan empati kepada diri sendiri dan kepada semua makhluk, mari kita arahkan perhatian kita kepada naik dan turunnya nafas itu secara terus. Mari awalnya kita ya, baik. Setelah makan, di sini jadwalnya adalah melanjutkan penjelasan mengenai meditasi dan meditasi duduk. Mungkin sebelum dilanjutkan penjelasan, ada yang mau sharing bagaimana pengalamannya gitu? Sudah bagus semuanya. Ibu gimana, aman? Aman ya? Bisa mengikuti dengan baik? Ya. Kenapa kita harus latihan? Begitu pertanyaannya. Kalau latihan adanya capek, kakinya kesemutan, ya. Punggungnya kesemutan. Punggungnya kesemutan atau tidak? Punggungnya pegel, ya, tegang begitu. Kalau tidak pernah meditasi, biasanya 30 menit itu seperti terasa 1 jam. Kok nggak bel-bel, kok tidak bel-bel, begitu. Nah, di situ Sang Buddha menjelaskan ajaran yang tertinggi adalah 4 kesunyataan mulia. Ya, 4 kesunyataan mulia yang mana sati dan samadhi, perhatian, kemudian kewaspadaan, disertai dengan konsentrasi, inilah yang mengkondisikan batin menjadi tenang, batin menjadi seimbang, tidak memiliki keberpihakan antara kebencian ataupun kebahagiaan, yang dikatakan batin menjadi netral. Nah, ketika kita memiliki pandangan benar, maka kita mengetahui bahwa demikianlah tubuh ini. Bagaimana tubuh ini? Lahir, kemudian kalau sakit menunggu tua tidak? Tidak. Ya. Lahir, kemudian kalau urutannya tua, kemudian sakit, nah baru kita meninggalkan jasmani ini. Maka di dalam Kayanupasana, Sang Buddha pun juga menjelaskan bagaimana tubuh ini pun juga bisa menjadi objek meditasi karena ketidakkekalan.
Ketika manusia memahami 3 corak kehidupan adalah ketidakkekalan yang pertama, yang kedua adanya penderitaan, yang ketiga adalah di dalam diri ini, di dalam jasmani ini, di dalam batin ini adalah tanpa aku. Siapa yang praktik sekarang kalau tanpa aku? Ya. Yang praktik sekarang adalah kalau disebutkan sebagai pemahaman Dhamma, kita yang saat ini adalah pancakanda. Apa itu pancakanda? Jasmani, kemudian bentuk-bentuk pikiran. Nah, saat ini pikiran yang mengarahkan kita bisa mengikuti ODM ini. Kemudian pengenalan, atau kalau arti dulu adalah kesadaran. Kesadaran yang menyadari gerak-gerik jasmani ini. Ya. Kemudian perasaan dan pencerapan. Nah, kita ini merupakan pancakanda yang mana kesemua ini ketika kita sebut sebagai siapa si A, si B, si C, semuanya pancakanda, ya nanti tidak bisa mengenali. Nah, makanya untuk memudahkan mengenali, nah, maka disebutkanlah penamaan. Oh, si A ini adalah namanya Dina, si B namanya Budi misalkan. Yang mana sebenarnya di dalam jasmani ini ya dikatakan anatta, tidak ada aku di sini. Maka ketika tidak ada aku di sini, ketika yang sakit saat ini, yang sakit siapa? Yang sakit siapa kira-kira? Kakinya atau punggungnya? Kepalanya. Oh, kepalanya karena apa? Pusing. Pusing karena apa? Harusnya tidur, tapi sekarang meditasi. Begitu. Atau sakit kepala karena apa? Karena punya kepala. Begitu ya. Karena punya kepala jadinya sakit. Nah, hidup adalah penderitaan yang pertama. Apakah penderitaan ini perlu untuk dihilangkan? Mau sila dihilangkan. Tapi bagaimana untuk menghilangkan? Yang tidak punya kepala, wah itu lebih bahaya lagi ya. Tidak punya dihilangkan. Gimana menghilangkan kepalanya? Begitu. Nah, jadi di sini bagaimana ketika sakit kepala dirasakan. Oh, sakit muncul, cekot, 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 cekot. Kira-kira kalau kita hindari semakin menderita tidak? Semakin menderita. Tapi sila, semakin saya terima, semakin cekot-cekot. Nah, saat ini kira-kira perlu obat tidak? Cici? Ini perlu obat? Nanti bisa dikasih oleh panitia. Sekarang butuh obat? Nah, kalau butuh, bisa diobati. Karena meditasi ini salah satunya, memang bukan satu-satunya. Ketika batin ini sudah menjadi lunak, sudah menjadi memiliki kedamaian, memiliki konsentrasi, ya akhirnya mampu menerima penderitaan. Penderitaan ini Sang Buddha menyampaikan muncul karena ada apa yang kedua? Ada kemunculannya, juga ada kelenyapannya. Muncul karena kita lahir. Karena kita lahirlah penderitaan ini muncul. Nah, penderitaan muncul bisa dilenyapkan. Bagaimana cara melenyapkannya? Yang pertama, dengan memiliki pandangan benar. Pandangan benar tentang apa? Pandangan benar terhadap pemahaman adanya penderitaan, apa tadi? Ketidakkekalan, 3 corak kehidupan. Yang pertama ketidakkekalan, yang kedua adanya penderitaan,
Yang ketiga, adanya tanpa aku. Ini pandangan benar tentang 3 corak kehidupan. Kemudian, memiliki pandangan benar tentang sebab dan akibat. Sebab baik, akibatnya baik. Sebab tidak baik, akibatnya tidak baik. Jadi ketika kita ya mengkondisikan orang lain untuk ya tersakiti, sebenarnya orang lain itu tidak mau disakiti. Yang seharusnya ketika orang lain tidak mau disakiti, tentu kita tidak mau disakiti. Jadi seperti cerminan diri. Ketika orang lain tidak mau disakiti, saya pun juga tidak mau disakiti. Hendaklah saya tidak mengkondisikan makhluk lain tersakiti. Jadi mengetahui bagaimana hukum karma atau sebab dan akibat ini berlaku. Mengetahui sebab akibat, kemudian mengetahui paticca samuppada. Sebab dan akibat yang saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Nah, maka jadi ketika seseorang memiliki pandangan benar, dengan memiliki pandangan benar, pikirannya menjadi benar. Dengan memiliki pandangan benar, ucapannya menjadi benar. Dengan memiliki pandangan benar, perbuatannya menjadi benar. Dengan memiliki pandangan benar, daya upayanya benar. Dengan memiliki pandangan benar, mata pencahariannya benar. Dengan memiliki pandangan benar, sati, perhatian, kewaspadaannya benar. Dengan memiliki pandangan benar, konsentrasinya benar. Jadi yang dipegang apa? Pandangan benar ini. Nah, maka ketika seseorang sudah memiliki pandangan benar, menyakiti makhluk hidup itu mengkondisikan makhluk itu menderita. Saya tidak mau menyakiti, saya mau menolong makhluk. Yang dulunya saya suka membunuh makhluk binatang, saat ini saya mau melepas. Nah, ini yang namanya pandangan benar. Yang dulunya saya sering marah-marah, saya tahu memiliki pandangan benar, kemarahan itu tidak membawa manfaat, akhirnya saya bisa mempraktikkan cinta kasih. Yang dulunya saya pelit, itu ternyata memiliki pandangan benar, ternyata itu tidak baik, saya akhirnya melakukan perbuatan baik melalui dana. Nah, ketika 4 upaya benar, 4 dinamakan kesunyataan mulia, ya, ini dipahami oleh kita, ya, maka antara batin dan jasmani ini bisa berkolaborasi. Nah, jasmani ini sebagai kendaraannya begitu, batin ini yang mengarahkan agar tidak terjerumus kepada jalan yang membawa kepada ketersesatan. Nah, yang mana di sini Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ya tadi di dalam jasmani ini, kita ini bagaimana kita mampu mengarahkan yang di awal memiliki objek pernafasan naik dan turun untuk bagaimana mengamati objek masing-masing. Tadi kira-kira sudah bisa mengamati objek pernafasan belum? Pikirannya sudah terkonsentrasi belum tadi? Lumayan. Ya. Kemudian ketika kita setelah menggunakan jasmani ini sudah bisa fokus kepada objek utama, kemudian sudah meditasi jalan, duduk, berdiri, sudah benar-benar fokus di sana, saya tadi tidak boleh ngobrol. Kalau hari ini saya tidak ngobrol, berarti saya berhasil menjalankan meditasi saya.
Nah, ini tadi para pesertanya ada yang ngobrol tidak? Nggak ada. Bagus ya. Kalau sudah tidak ada yang mengobrol, kemudian fokus dengan bawaannya, meditasinya, nah ini sudah dikatakan berkembang. Meditasi duduk, berdiri, kemudian berjalan. Nah, kemudian tadi di setiap aktivitas melakukan segala aktivitas dengan kewaspadaan. Kenapa kita harus dengan kewaspadaan? Kenapa ketika memegang harus diperhatikan, kemudian mendorong pintu, menggeser pintu harus diperhatikan, agar kemarahan, kebencian, dan kebodohan batin itu tidak ada di dalam diri kita. Tidak ada celah kekotoran batin itu muncul. Maka di setiap saat kita harus terus mencatat apapun yang kita lakukan saat ini. Nah, maka dengan demikian ketika itu terjadi, muncul pikiran yang kurang baik, dikembalikan kepada saat ini saya sedang apa. Karena tugas kita saat ini adalah mengikis atau merontokkan pengotor-pengotor batin. Nah, manfaatnya banyak. Nah, di sini saya masih ada waktu ini untuk membacakan. Kaya Gata Sati, perenungan terhadap jasmani yang keempat ya. Yang keempat. Ini saya bacakan kenapa? Karena di sini ada yang keempat, perlunya seorang yogi untuk merenungkan kejijikan pada bagian-bagian tubuh. Ada 32 bagian tubuh. Apa saja kira-kira? Gigi, mata. Nah, saya sebutkan ya. Di dalam tubuh kita ini ada apa saja yang kesemuanya ini tidak perlu kita lekati keberadaannya, begitu. Namun perlu kita rawat dengan baik. Kalau sakit perlu obat, ya diobati. Namun biasanya ketika batin ini sudah bebas dari kemarahan, kebencian, dan kebodohan batin, ya biasanya kesehatan itu muncul di dalam diri kita. Nah, 32 bagian tubuh. Seorang yogi memeriksa jasmani yang sama ini dari telapak kaki ke atas dan ujung rambut ke bawah, terbungkus oleh kulit sebagai dipenuhi kotoran. Di dalam jasmani ini terdapat rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, ginjal, jantung, hati, tekad, rongga dada, limpa, paru-paru, usus, selaput pengikat, organ dalam tubuh, isi perut, tinja, empedu, dahak, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, ludah, ingus, cairan, sendi, dan air kencing. Ini adalah bagaimana seorang yogi mengembangkan perhatian pada jasmani. Nah, jadi perenungan yang selanjutnya adalah kejijikan pada bagian-bagian tubuh yang kita miliki ini. Ya, Sang Buddha menyampaikan bahwasanya bukan karena kelahiran seseorang menjadi mulia, bukan karena kelahiran seseorang menjadi mulia, tapi karena perbuatan seseorang menjadi hina dan mulia. Maka ketika perempuan ya permisi menyampaikan biologisnya adalah datang bulan, begitu. Kira-kira boleh kewihara atau tidak? Kalau ternyata 32 bagian tubuh kita ini semuanya kotor, mengeluarkan kotoran. Mata, kotorannya apa? Mata, kotoran mata. Hidung,
kotoran hidung, semuanya sebenarnya ya dikatakan menjijikkan begitu ya, kotoran. Maka di sini Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya perempuan pun ya bisa menjalankan sila, kalaupun ya dikatakan bahwasanya sedang mengalami datang bulan, begitu ya. Lalu bagaimana Tasilani? Kalau di tempat-tempat tertentu perempuan tidak boleh datang ke sana. Ya, itu pun kita juga perlu untuk dikatakan di daerah situ punya peraturan, kita juga boleh mematuhi peraturan tersebut. Ya, tidak perlu untuk ngotot perempuan tidak boleh datang ke wihara, perempuan tidak boleh datang ke tempat tersebut. Ya sudah, kalaupun tidak boleh masuk, ya tidak mengapa. Namun di sini Sang Buddha menyampaikan bahwasanya bukan karena kelahiran seseorang menjadi hina, bukan karena kelahiran seseorang menjadi mulia, tapi karena perbuatan seseorang menjadi hina dan mulia. Maka ketika kita merenungkan kembali di dalam jasmani ini, oh ternyata semuanya mengeluarkan kotoran-kotoran, maka apa yang harus disombongkan di dalam jasmani ini? Oh, ketika tidak ada yang disombongkan, maka kerendahan hati perlu dikembangkan. Kenapa harus merenungkan semuanya itu, 32 bagian-bagian tubuh itu, agar kita menjadi rendah hati. Nah, manfaat dari meditasi ini salah satunya adalah agar kita menjadi batin kita yang awalnya keras, tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki ketelatenan, ya akhirnya dilatih agar kesabarannya bisa muncul, kewaspadaannya bisa muncul, ketelatenannya bisa muncul, kemudian semangat dalam berbuat baik itu bisa muncul. Dan kemudian tidak menyia-nyiakan kehidupan saat ini untuk berbuat buruk. Ini tujuannya, agar bisa mengembangkan hidup ini untuk selalu mengarah kepada kebajikan. Karena kebajikan itulah yang akan melindungi diri kita di kehidupan ini maupun di kehidupan yang selanjutnya. Dan tadi saya membaca di mana itu? Kebajikan sekalipun rezeki belum datang, apa tadi? Musibah telah menjauh. Ya, ini ada cerita kabar duka ya, di Jawa Timur juga kemarin. Ada seorang bapak-bapak yang ya memiliki niat baik membakar tebu itu kan ada ininya ya, ada daunnya. Ketika dipotong-potong, diangkat ke truk, daun-daunnya ini tersisa di ladang itu. Kemudian bapak-bapak itu mencoba untuk ya biar bersih, dibakarlah tebu itu. Baru kemarin kejadiannya. Ternyata tebu yang dia bakar itu merembet ke ladangnya orang lain. Apa yang terjadi? Bakaran. Dan beliau meninggal terbakar. Dan ini ya kita tidak tahu ya apa perbuatan yang tidak baik kita di masa lampau yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Ketika kita melihat, oh kok bisa ya, bertanya-tanya kok bisa ya, saya pun juga bertanya-tanya kok bisa ya, ditemukan sudah dalam keadaan kaku begitu, seperti binatang yang terbakar, tapi ini manusia yang terbakar. Ketika kita merenung bahwa, oh ternyata kehidupan ini ya
kapanpun akan mengalami ya hal-hal yang tidak terduga. Tetapi kalau yang tidak terduganya itu baik, bahagia atau bahagia? Bahagia. Kalau tidak terduganya baik. Kalau sebaliknya, ya tidak bahagia. Begitu. Jadi di sini Guru Agung Buddha kenapa kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri, bahwasanya kebajikan itulah yang akan menolong saya di kehidupan saat ini. Tidak ada yang lain. Orang lain bisa menolong dengan cara apa? Memberikan sharing dhamma seperti ini. Tapi kalau orang lain atau diri kita sendiri yang sharing dhamma ini tidak mau dinasihati, kira-kira membawa manfaat tidak untuk diri kita sendiri? Tidak ada. Maka Guru Agung Buddha mengatakan bahwasanya nasihat ini sangat penting untuk bisa diterima. Bahkan anaknya Pangeran Siddhartha, yang punya anak Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha, Pangeran Siddhartha, ya, Rahula. Beliau menyampaikan bahwasanya, Bante, mohon beri saya nasihat dalam setiap harinya, begitu kurang lebih intinya. Dan kemudian di situ Bante Sariputta pun juga memberikan contoh kepada Bante Rahula, bahwasanya sekalipun anaknya dari Pangeran Siddhartha, yang Pangeran Siddhartha itu menjadi Buddha, ya jangan menyombongkan diri untuk tidak mau dinasihati. Maka dengan kerendahan hati, Rahula ini selalu memohon kepada Bante-Bante senior untuk mau dinasihati. Dan Bante Sariputta pun juga memberikan contoh. Nah, mudah dinasihati ini tahu, oh saya kalau marah-marah ini ternyata kurang baik. Ya sudah, saya rem, akhirnya tidak marah-marah. Oh, kalau berbohong itu tidak baik, akhirnya direm untuk tidak berbohong. Maka kemudian di sini akhirnya merenungkan kembali. Kan saya juga tidak tahu ya, berapa lama usia saya di kehidupan manusia ini. Ya sudah, saat ini saya masih memiliki kesempatan, memiliki apa dikatakan, ya kesempatan untuk menikmati kehidupan, diberi nafas secara gratis. Maka saya harus selalu sadar untuk tidak mengkondisikan orang lain menderita, dan tidak mengkondisikan ketika saya disebabkan orang lain menderita, saya harus mengembangkan kesabaran saya, kewaspadaan saya. Saya saat ini melek, dikatakan Buddha, yang sadar itu adalah yang melek, yang tahu ini kebajikan, ini keburukan. Keburukan ditinggalkan, kebajikan dikembangkan. Saat inilah kita mengembangkan kebajikan. Aduh, kesemutan, ya diterima. Memang demikianlah hidup. Kalaupun tidak tahan 30 menit, ya saya menyerah untuk saat ini. Kemudian saya membuka mata dan pelan-pelan untuk memindahkan. Nah, ini memunculkan kebijaksanaan di sini. Nah, begini. Oh, sudah nyaman. Dirasakan kembali kenyamanannya. Baru kemudian difokuskan lagi kepada fokus utama, naik dan turunnya nafas. Tapi Atasilani, kalau saya terlalu damai, pikiran gak ada, fokus ke sini, yang awalnya saya tidak ngantuk, kok di sini saya bisa ngantuk-ngantuk ya Atasilani. Kenapa begitu kira-kira? AC-nya dingin, ya. Kedamaian muncul. Saat kedamaian muncul, tidak ada beban, tidak ada pikiran di dalam pikiran ini, tidak kemana-mana, ya mudah untuk tidur. Yang awalnya insomnia, jadi bisa tidur. Yang awalnya tidak bisa tidur, akhirnya bisa tidur. Itu salah satu manfaatnya.
Kemudian setelah merenungkan kejijikan pada bagian-bagian tubuh, di sini seorang yogi perlu merenungkan unsur-unsur. Nah, di sini unsur-unsurnya adalah memandang tubuh sebagai perpaduan dari 4 unsur. Yang pertama unsur tanah, unsur cair, api, udara. Ya, udara. Merenungkan bahwa ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ketika yogi mampu melihat unsur-unsur ini apa adanya, pikiran tidak lagi terpesona atau terikat padanya. Yogi menyadari bahwa diri ini hanyalah proses alamiah yang tunduk pada hukum sebab akibat. Melalui latihan yang rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh, pikiran menjadi kokoh secara internal, tenang, terpusat, dan terkonsentrasi. Ini adalah bagian bagaimana seorang yogi mengembangkan perhatian pada jasmani. Unsur tanah. Apa kira-kira unsur tanah yang ada di dalam diri kita? Padat, tulang, ya, yang keras, gigi, ya, ini unsur tulang. Kemudian unsur cair, keringat, darah merah, darah putih, ingus, dahak, itu cair. Kemudian apa tadi? Api, suhu, ya, suhu, ya, termasuk suhu keringat, mengeluarkan panas, ya, dingin, itu suhu. Kemudian yang terakhir udara, angin, nafas kita. Maka nafas ini oleh Guru Agung Buddha dikatakan ada teori tersendiri yang dikatakan anapanasati sutta. Itu pun juga sutanya panjang. Ketika pikiran mengembara ke sana kemari, ingat pada nafas. Ini akan membawa kepada kebahagiaan. Akan membawa pada terkikisnya loba, dosa, dan moha. Ya, udara, hidung, kemudian udara. Oh, mau buang angin, berarti di usus kita juga ada udara. Maka perenungan terhadap 4 unsur ini pun juga membantu seorang yogi itu untuk memusatkan perhatiannya. Ini. Nah, ini tambahan 4 dan 5. Cukup panjang. Ini masih ada 6 dan 7. Tapi kita lanjutkan nanti. Pas waktunya pukul 4.30 ya, kalau tidak salah. Begitu ya. Jadi para yogi sekalian, saat ini adalah jam-jamnya rawan. Rawan apa kira-kira? Rawan ngantuk ya. Yang mana ngantuk ini pun juga merupakan rintangan kalau dalam meditasi. Panca niwarana ada tina dan nida, kemalasan dan kelambanan. Karena makan terlalu banyak, akhirnya mengantuk. Gitu. Jadi ini nanti untuk hari ini, setelah sharing ini nanti, meditasinya dilanjutkan jalan saja ya. Jalan biar bisa sadar selesai makan. Karena kalau dilanjutkan meditasi duduk, ini nanti yang tidak bisa tidur pun bisa tidur gitu. Di rumah jarang nggak bisa tidur, di sini bisa tidur karena terlalu nyaman. AC-nya adem, nah, kemudian batinnya pun juga nyaman. Kalau batin nyaman, ya tidur bisa nyenyak memang. Begitu. Jadi di sini para yogi, setelah kita memahami bahwasanya di dalam tubuh ini adalah tidak kekal adanya, dan di dalam tubuh ini juga ada masanya, kontrak kita di alam manusia ini tinggal berapa lama kita juga tidak tahu,
maka perlu untuk memahami bahwasanya, oh, saat ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memiliki kewaspadaan, untuk kita selalu sadar, selalu waspada setiap saat agar kemarahan, kebencian, keiri hatian, dan kebodohan batin tidak memiliki celah di dalam diri kita. Ketika ingat yang tidak baik, kemarahan, orang yang kita benci, kita doakan. Semoga dia berbahagia. Kalau ada nama, semoga si A, siapa si A kira-kira? Dino, begitu, berbahagia. Mereka yang semakin kita benci, semakin kita pancarkan cinta kasih. Kemudian kita kembalikan lagi kepada objek utama, yaitu keluar dan masuknya nafas melalui hidung, begitu. Sehingga tidak ada celah kekotoran batin untuk hinggap di dalam batin kita. Nah, ini penjelasan lanjutan dari Bawana hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke meditasi jalan. Gitu ya. 30 menit nanti minta tolong di alarm jam. Baik, silahkan lanjut meditasi jalan. Akhirnya berlalu ya, sudah jam 3. Gimana pengalamannya? Tetap semangat? Tetap semangat. Ada yang mau di-sharingkan sebelum kita melengkapi yang ada di dalam Kayanupasana? Masih ada 2 materi. Kalau ada yang mau sharing, boleh sharing dulu. Kalau tidak ada, dilanjutkan. Ya. Saya akan melanjutkan ya. Tadi di dalam Kayanupasana, Majjhima Nikaya, bagian 119, Sang Buddha menyampaikan bahwasanya pentingnya kita memiliki perhatian terhadap jasmani yang kita miliki saat ini. Ya. Yang mana ketika kita mampu memiliki perhatian kepada jasmani, maka banyak manfaat yang akan diperoleh. Yang mana di sini Sang Buddha membabarkan ada 10 manfaat yang mana nanti kita bacakan bersama-sama untuk kita ketahui. Ternyata jasmani ini mampu membawa kita kepada berhentinya penderitaan, memperolehnya kebahagiaan. Nah, saat ini sudah merasakan kebahagiaan belum? Sudah, bagus. Saat berjalan, saya menyadari sedang berjalan, berdiri, duduk. Nah, sudah diterima, sudah disadari. Batin bebas dari kebencian, kebodohan, dan bebas dari keiri hatian. Kebahagiaan muncul. Ya. Yang mana tadi disampaikan bahwasanya bagaimana agar perenungan terhadap jasmani ini mampu membawa manfaat. Ingat yang pertama tadi, dengan memiliki perhatian kepada nafas. Ya, sudah tadi diperhatikan?
Saat nafas naik diketahui, nafas turun diketahui. Ada juga yang menyampaikan, "Sila, kalau saya mengingat nama Buddha bagaimana? Saya saat saat nafas naik, saya menyebut dengan nama Bud, nafas keluar, saya sebut Du, biar saya selalu ingat ajaran-ajaran beliau dan saya bisa selalu mempraktikkan." Kira-kira begitu boleh atau tidak? Boleh, ya. Jadi kalau misalkan tidak gampang ya melihat nafas masuk, nafas keluar. Oh, saya menggunakan pencatatan saja dengan menyebut nama beliau, Guru Agung Buddha. Yang mana beliau yang memberikan jalan kepada kita semuanya agar memperoleh kebahagiaan. Dan sudah dituliskan 84.000 kelompok dhamma, yang ini juga kita pelajari bersama-sama, begitu, ya, diperbolehkan. Ketika di rumah tidak melakukan apa-apa, ya, daripada saya galau, gegana, gelisah, galau, merana, ya, ingat kembali kepada nafas. Buddha atau Buddha. Boleh naik, turun. Boleh. Ini yang pertama yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha di dalam Kaya Nupasana. Kemudian masih ingat yang kedua kita perlu memperhatikan apa? Perhatian terhadap 4 postur tubuh. Nah, kenapa kita di dalam Kaya Nupasana ini Guru Agung Buddha menyampaikan perlu kita memperhatikan 4 postur dalam kehidupan sehari-hari? Karena 4 postur tubuh ini sering kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Ya, hari ini duduk, setiap hari juga duduk, kerja ada duduk, berdiri juga berdiri, berjalan termasuk berlari, itu pun juga aktivitas, ya, postur. Kemudian tidur, berbaring. Maka dalam aktivitas 4 postur ini, karena kita sering melakukan dalam aktivitas sehari-hari, maka perlu diperhatikan. Oh, saat ini saya sedang duduk, berjalan, berlari, kemudian berdiri, saat berbaring, itu diperhatikan. Kalau Bante Utamo mengatakan, saat ini saya sedang apa? Lalu bagaimana Tasilani saat duduk, pikiran loba dosa moha muncul, kemarahan, kebencian, keiri hatian, keras kepala, kemudian saya tidak mau dinasehati, muncul. Disitulah letak perenungan bagaimana ketika kekotoran batin muncul saat duduk, dilenyapkan saat duduk. Kekotoran batin muncul saat berdiri, dilenyapkan saat berdiri. Kekotoran batin atau pengotor batin muncul pada saat jalan atau jalan dulu saja. Jalan dilenyapkan saat jalan. Pengotor batin muncul saat berbaring, dilenyapkan pada saat berbaring. Ketika pengotor batin muncul saat duduk, berdiri, berjalan, berbaring, kemudian kita lenyapkan di saat itu juga, ada celah tidak kekotoran batin muncul? Tidak ada celah. Ketika tidak ada celah kekotoran batin muncul di dalam diri kita, disitulah letak kebajikan. Disitulah letak tabungan kebajikan. Yang mana ketika kita buka tutup pintu, selalu diingatkan, orang yang baik, walaupun rezeki belum tiba, tapi bencana telah menjauh. Apa sebabnya kita terjauhkan dari bencana? Berbuat baik. Apakah berbuat baik hanya melalui ucapan dan perbuatan? Tidak, tapi melalui pikiran.
pikiran yang seperti apa? Bebas dari kemarahan, kebencian, keiri hatian, keras kepala, dongkak, dan seterusnya. Ada 16 pengotor batin juga yang ada di dalam Majjhima Nikaya. Nanti lain waktu juga bisa dibahas 16 pengotor batin, atau bisa dicari sendiri. Ketika sudah menggunakan jasmani, saat berdiri kekotoran batin muncul, saya lenyapkan. Lalu bagaimana saat cinta kasih muncul saat berdiri? Dilenyapkan atau dikembangkan? Dikembangkan. Ya, inilah manfaat dari kita mengikuti ODM ini. Saat cinta kasih muncul, dikembangkan. Kemudian saat belas kasih muncul, dikembangkan. Saat keberpuasan hati muncul, dikembangkan. Saat apalagi saya bahagia melihat orang lain bahagia, dikembangkan atau dihilangkan? Dikembangkan. Jadi tahu ketika mampu mengetahui, yang baik harus dikembangkan. Di situ kira-kira kebijaksanaan muncul atau belum? Muncul, ya. Dan di sini kenapa ajaran Guru Agung Buddha ini tidak hanya bisa dipraktikkan oleh anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah lanjut pun juga perlu untuk mempelajari ini, mempraktikkan ini, agar ketika kebahagiaan dikatakan cinta kasih muncul, bahagia atau menderita? Bahagia. Agar seseorang mampu merasakan kebahagiaan di kehidupan ini ataupun kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Kapan selanjutnya? Ya kalau kontrak kehidupan ini habis, kita tidak tahu kontrak kita kapan, sampai berapa lama. Ya. Yang pasti adalah bagaimana kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu memiliki kewaspadaan saat 4 postur tubuh yang kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari ini, kita lihat dengan penuh perhatian. Yang tidak baik dihilangkan, yang baik dikembangkan. Itu tadi yang kedua, masih ingat ya? Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mampu untuk memiliki kewaspadaan setiap saat. Setiap saat, setiap waktu. Tadi saat apa saja? Bahkan makan, kemudian mengunyah. Tadi sudah 30 kali belum mengunyahnya? Ya, harus 30 kali. Itu pun juga ada di sutta, minimal 30 kali mengunyah. Selain memperhatikan kepada kunyahan yang awalnya enak menjadi hambar, mengetahui perubahan itu, saat di pencernaan pun juga akan mengkondisikan jasmani menjadi sehat. Ini kalau kita baca ya dalam sutta panjangnya, ini saat semua aktivitas. Maka ketika disingkat adalah saat ini saya sedang mengunyah, saya mengetahui kunyahan 1, 2, 3, dihitung sampai 30 dalam hati. Ketika batin disibukkan oleh hitungan 1, 2, 3, sampai 30, kira-kira pikiran-pikiran baik atau pikiran-pikiran kotor muncul tidak? Tidak akan muncul, karena batin disibukkan oleh kunyahan, oleh pencatatan. Tangan diperhatikan saat mau ambil nasi, saat mau angkat nasi, saat mau buka mulut, saat mau memasukkan sendok, saat mau melepaskan sendok, saat mau meletakkan sendok, kemudian mengunyah diperhatikan. Ya, tidak akan ada celah untuk komentar. Itu kok makannya kelontang-kelonteng. Nah, tidak punya kesempatan. Ini kok makannya cepat, itu kok makannya harus begini begitu, tidak ada komentar. Batin tidak berkomentar karena kita fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Waspada saat makan, saat mau tidur, bahkan saat mau ke kamar mandi, saat mau mandi pun juga dijelaskan di dalam sutta ini. Harus penuh perhatian.
Ketika pikiran muncul, oh saat ini saya sedang mandi. Waspada, memiliki kewaspadaan dalam setiap aktivitas. Kemudian yang selanjutnya adalah merenungkan kejijikan, ya, ketidakindahan pada bagian 32 bagian tubuh kita ini. Yang mana ternyata tidak ada yang perlu disombongkan, kecerdasan pun tidak kekal, kecantikan, ketampanan, apapun tidak kekal. Jadi tadi kita sebutkan bersama-sama 32. Maka ketika kita memahami jasmani ini adalah tidak ada yang bersih, ada yang bersih. Apa kira-kira yang bersih? Tadi kan 32 semuanya menjijikkan dikatakan. Bahasanya di dalam suta menjijikkan. Tapi dalam bahasa halusnya adalah tidak bersih, ya, kotor. Apa yang bersih? Sebenarnya yang bersih adalah batin kita. Batin kita ini sebenarnya bersih. Yang membuat kotor adalah pengotor, ya, pengotor. 16 pengotor batin. Maka ketika kita melalaikan kehidupan ini dan mengabaikan kebajikan, sangat sayang sekali. Ketika ada orang tua memarahi kita, kita ikut marah. Ketika ada bos marahi kita, kita ikut marah. Anak saudara kita marahi, kita ikut marah. Itu pengotor bukan? Pengotor. Kira-kira kita wajib ikut marah atau tidak? Tidak. Gitu. Lalu Watasilani, marah sama tegas itu beda atau sama? Beda atau sama kira-kira? Beda. Kalau tegas, ada tersimpan kebencian tidak di batin? Tidak. Kalau marah, masih tersimpan kebencian. Bagaimana untuk merontokkan kemarahan? Dengan mengembangkan atau memunculkan cinta kasih. Saya memaafkanmu. Aku pun juga minta maaf. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Kita adalah, ya, sama-sama ingin memiliki keinginan untuk tercerahkan. Apa itu tercerahkan? Bebas dari pengotor batin. Jadi saat kebencian muncul, jika saya telah melakukan kesalahan pada siapapun, saya minta maaf. Saya pun juga memaafkan agar saya dan si A dapat hidup damai dan bahagia. Begitu. Jadi kewaspadaan dengan penuh perhatian dalam setiap aktivitas harus diketahui. Kok saya tidak ada yang memarahi, tapi kok seperti ada orang yang memarahi ya? Kok saya terdengar orang yang marahi saya ya? Itu kira-kira pengotor bukan? Halusinasi. Itu pengotor batin bukan? Pengotor batin. Bagaimana saat itu muncul? Diterima itu. Dan ketika halusinasi muncul, ya, direnungkan dalam batin. Jika saya telah melakukan kesalahan pada siapapun, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, semoga saya dimaafkan, agar saya dan semua makhluk dapat hidup damai dan bahagia. Semakin halusinasi muncul, semakin kita sering memiliki kewaspadaan untuk mengucapkan itu di dalam batin. Ya, sehingga kita mampu menggunakan jasmani ini sebagai alat untuk terbebasnya dari pengotor batin dan memperoleh kebahagiaan. Karena hanya kebajikanlah yang mampu melindungi kita dari mara bahaya dan mampu membantu kita untuk bisa mencapai pencerahan atau kebahagiaan sejati. Kemudian yang ke berapa tadi?
5 adalah merenungkan unsur-unsur. 4 unsur. Tadi 4 postur, ya. Sekarang 4 unsur. Patawi, Apo, Tejo, Wayo. Kemudian di sini yang keenam yang bisa mengkondisikan kita membawa jasmani ini sebagai bentuk bagaimana kita terbebas dari penderitaan. Yang keenam adalah dengan merenungkan 9 perenungan tanah pekuburan. Kita bacakan 2 paragraf saja, selebihnya nanti bisa dibaca di sutanya langsung. Nanti bisa dicari Kaya Gata Sati Sutta Majjhima Nikaya 119. Kalimatnya seperti ini. Bagaimana perenungannya? Merenungkan 9 perenungan tanah pekuburan. Di sini kalimatnya adalah hasil simpulannya merupakan puncak dari pelepasan kemelekatan, di mana seorang praktisi merenungkan tahap-tahap pembusukan jenazah. Pembusukan jenazah mulai dari yang membengkak, dimakan binatang, menjadi kerangka, hingga hancur menjadi debu. Ia menyadarkan diri, tubuhku ini memiliki sifat yang sama, akan mengalami sifat yang sama, dan tidak lolos dari kehancuran. Ini kesimpulannya. Kemudian saya akan melanjutkan ke kalimat 2 dan 3. Nanti selebihnya akan kembali kepada simpulan yang pertama. Seolah-olah ia melihat mayat yang dibuang di tanah pekuburan 1, 2, atau 3 hari setelah meninggal dunia membengkak, memucat, dengan cairan menetes. Seorang yogi membandingkan jasmani yang sama ini, mayat dengan mayat itu, sebagai berikut. Jasmani ini juga memiliki sifat yang sama. Jasmani ini akan menjadi seperti itu. Jasmani ini tidak terbebas dari kondisi itu. Ketika ia berdiam demikian dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh, pikiran menjadi kokoh secara internal, tenang, terpusat, dan terkonsentrasi. Ini juga adalah bagaimana seorang yogi mengembangkan perhatian pada jasmani. Kemudian, seolah-olah ia melihat mayat yang dibuang di tanah pekuburan, dimakan oleh burung-burung gagak, elang, nasar, anjing, serigala, atau berbagai jenis ulat. Seorang yogi membandingkan jasmani ini dengan mayat itu sebagai berikut. Jasmani ini juga memiliki sifat yang sama. Jasmani ini akan menjadi seperti itu. Jasmani ini tidak terbebas dari kondisi itu. Ketika ia berdiam demikian, dengan rajin, tekun, dan berusaha dengan sungguh-sungguh, pikiran menjadi kokoh secara internal, tenang, terpusat, dan terkonsentrasi. Ini juga adalah bagaimana seorang yogi mengembangkan perhatian pada jasmani. Dan ini karena di pekuburan ya, jadi penjelasannya cukup panjang ya, sampai menjadi debu. Tulang belulangnya pun sampai menjadi debu begitu. Jadi di sini intinya adalah ketika seorang yogi memiliki perenungan terhadap ya mayat atau 9 jenis pekuburan, di sini tadi disampaikan begitu. Ya. Mana tadi? Merenungkan 9 perenungan tanah pekuburan. Berarti di sini dijelaskan 9-9-nya itu sampai pada jasmani yang tidak terbentuk lagi. Nah, dengan demikian maka ketika kita melihat ada manusia ataupun binatang disembelih
kemudian kita ikut bukan ikut menyembelihnya ya. Kalau menyembelih ya, kalau sudah mengerti dhamma, kalau bisa dihindari ya, karena kita kan diajarkan untuk melepaskan makhluk hidup, bukan untuk mengkondisikan makhluk hidup menderita. Namun kalau kita sudah tahu ada bangkai sapi atau bangkai ayam, itu pun kita pun bisa merenung. Oh, ternyata di dalam bangkai sapi itu ketika dibelah ada ususnya, ada ininya, ada itunya. Kemudian kita merenung, demikianlah tubuh ini, begitu pula mayat itu. Maka dengan kita melakukan perenungan bahwasanya jasmani ini pun juga akan seperti mayat itu, maka Sang Buddha menganjurkan bahwasanya mari kita gunakan jasmani ini untuk kita gunakan agar selalu mengembangkan moralitas. Kemudian mengembangkan bawana seperti saat ini. Nampaknya tidak melakukan apa-apa loh kita saat ini, nampaknya. Ngapain ya ODM? Duduk, jalan, berdiri, diem, ya. Yang sebenarnya ini kita melakukan apa-apa. Melakukan apa-apanya dari mana? Mengolah batin. Bagaimana saat saya berjalan, saya menyadari saat berjalan, ini kebajikan. Maka mengembangkan yang disebut dengan pengembangan batin, ini pun juga kebajikan. Bagaimana ketika kita hidup selalu ingat pada bagaimana kita bisa selalu menjalankan moralitas dengan baik, mengembangkan pengembangan batin atau bawana, sehingga kebijaksanaan muncul. Ketika kebijaksanaan muncul, seseorang mengetahui ini baik, ini tidak baik. Yang tidak baik dirontokkan, ya, dikikis, dihilangkan. Yang baik dikembangkan. Itu tugas kita. Yang baik dikembangkan. Kemudian ada yang mau sharing lagi? Nama budaya Citra, ini saya mau sharing dari pengalaman saya meditasi itu, saya lebih bisa rileks, lebih tidak banyak menuntut, tidak banyak menagih. Karena ya mungkin pada umumnya manusia yang tidak terlatih itu kan ya seperti orang yang banyak menuntut, banyak menagih. Karena kan ya umumnya kan ya namanya keakuan itu kan ya harusnya begini, harusnya begitu, sesuai keinginanku gitu. Nah, saya juga mengalami ketika saya banyak mengharuskan, banyak menuntut, banyak menagih itu ya saya mengalami sendiri, saya banyak kecewa. Terus ketika saya kecewa, saya tidak bisa menghandle rasa kecewa, berbuat kebencian. Dan ketika saya tak bisa menghandle kebencian, berubah jadi dendam, jadi menyakiti orang lain dengan perbuatan dan ucapan. Jadi kalau saya sharingnya adalah saya ketika berlatih meditasi ya saya at least saya tidak banyak kecewa lah, saya lebih banyak rela, lebih banyak ikhlas gitu. Tapi minimal kalau saya kecewa ya saya tidak sampai benci gitu. Ya, sadu. Ya, itu latihannya telah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang latihan seperti ini fungsinya manfaatnya adalah dalam kehidupan sehari-hari itu sendiri. Ya, baik, terima kasih sharingnya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan, masih ada waktu. Yang ketujuh ya, tadi yang keenam merenungkan 9 perenungan tanah pekuburan. Jadi bagaimana kita dalam keseharian ini ya memanfaatkan kehidupan ini untuk melakukan kebajikan, memancarkan cinta kasih, kasih sayang. Kemudian di sini saya akan membacakan juga manfaat dari perhatian pada jasmani. Ketika perhatian pada jasmani telah berulang-ulang dipraktikkan, dikembangkan, dilatih, digunakan sebagai kendaraan, digunakan sebagai landasan, ditegakkan, digabungkan, dan dijalankan dengan baik, maka 10 manfaat ini dapat diharapkan. Apakah 10 ini? Pertama, seseorang menjadi
penakluk ketidakpuasan dan kesenangan. Dan ketidakpuasan tidak menaklukkan dirinya. Ia berdiam setelah mengatasi ketidakpuasan pada saat muncul. Ya, mampu menaklukkan ketidakpuasan. Yang kedua, seseorang menjadi penakluk ketakutan dan kekhawatiran. Dan ketakutan dan kekhawatiran tidak menaklukkan dirinya. Nah, ini manfaat yang kedua, bisa menaklukkan ketakutan. Manfaat yang ketiga, seseorang menahankan dingin dan panas, lapar dan haus, dan kontak dengan lalat, nyamuk, angin, matahari, dan binatang-binatang melata. Ia menahankan ucapan kasar, kata-kata yang tidak menyenangkan, dan perasaan jasmani yang telah muncul, yang menyakitkan, menyiksa, tajam, menusuk, tidak menyenangkan, menyusahkan, dan mengancam kehidupan. Nah, intinya adalah sabar, ya, bisa sabar. Kemudian yang keempat, seseorang sesuai kehendaknya dan tanpa kesulitan atau kesusahan memperoleh 4 konsentrasi luhur atau jana, yang merupakan pikiran yang lebih tinggi dan memberikan kediaman dan kenyamanan di sini dan saat ini. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, seseorang mengerahkan berbagai jenis kekuatan batin. Nah, intinya memiliki kekuatan batin. Bahkan ya dikatakan bisa menghilang, bisa membaca pikiran orang, bisa muncul dan menghilang, menembus tembok, menembus benteng, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk mata dewa, telinga dewa, ini banyak. Mampu memiliki kesaktian. Intinya seperti itu. Yang kelima. Kemudian yang keenam, dengan unsur telinga dewa yang murni dan melampaui manusia, ia mendengarkan kedua jenis suara, surgawi dan manusiawi, suara-suara yang jauh maupun yang dekat. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, seseorang memahami pikiran makhluk-makhluk lain setelah melingkupi pikiran mereka dengan pikirannya sendiri. Ia memahami pikiran yang terpengaruh nafsu sebagai terpengaruh nafsu, dan pikiran yang tidak terpengaruh nafsu sebagai tidak terpengaruh nafsu. Ia memahami pikiran yang dipenuhi kebencian sebagai dipenuhi kebencian, dan pikiran yang tidak dipenuhi kebencian sebagai tidak dipenuhi kebencian. Ia memahami pikiran yang diliputi kebodohan batin sebagai diliputi kebodohan batin, dan pikiran yang tidak diliputi kebodohan batin sebagai tidak diliputi kebodohan batin. Nah, kemudian ia memahami pikiran yang mengerut terkekang sebagai pikiran yang mengerut, dan pikiran yang terganggu sebagai pikiran yang terganggu. Ia memahami pikiran yang terbatas sebagai pikiran terbatas, dan pikiran yang agung sebagai pikiran yang agung. Ia memahami pikiran yang masih dapat dilampaui sebagai pikiran yang masih dapat dilampaui, dan pikiran yang tak terlampaui sebagai pikiran yang tak terlampaui. Hingga pikiran yang terkonsentrasi sebagai pikiran yang terkonsentrasi, dan pikiran yang terbebaskan sebagai pikiran yang terbebaskan. Kemudian yang kedelapan, seseorang mengingat banyak kehidupan lampaunya, yaitu satu kelahiran hingga berkapa-kapa, banyak siklus dunia yang menyusut dan berkembang. Di sana aku bernama demikian, bersuku demikian, berparas demikian. Ini diketahui. Kemudian hingga mengetahui makananku demikian, pengalaman senang dan sakitku demikian, batas usiaku demikian. Dan setelah meninggal di sana, aku muncul kembali di sini. Demikianlah dengan aspek-aspek dan cirinya, ia mengingat banyak kehidupan lampau.
Yang kedelapan adalah mampu mengingat banyak kehidupan lampau. Dan di sini memang Guru Agung Buddha telah mengingatnya. Bahkan mampu mengetahui 31 alam kehidupan. Kemudian yang ke-9 adalah dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, ia melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali, hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Dan ia memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai perbuatan mereka. Dan yang terakhir, dengan menembusnya untuk dirinya sendiri, dengan pengetahuan langsung, ia di sini dan saat ini masuk dan berdiam dalam kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan yang tanpa noda dengan hancurnya noda-noda. Ketika perhatian pada jasmani telah berulang-ulang dipraktikkan, dikembangkan, dilatih, digunakan sebagai kendaraan, digunakan sebagai landasan, ditegakkan, digabungkan, dan dijalankan dengan baik, maka 10 manfaat ini dapat diharap. Manfaatnya, ketika kita memiliki perhatian kepada jasmani, maka mari kita gunakan kendaraan jasmani kita ini untuk memunculkan kebijaksanaan, agar kita dapat terbebas dari penderitaan. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat bisa selalu ingat, waspada dengan apa yang kita lakukan, dan selalu mengarahkan batin ke arah 4 Brahma Wihara. Ya, semoga latihan hari ini membawa manfaat kepada semuanya.